Mati Production. Saya yang agak batuk. Iya, amin, terima kasih. Pak Ingin tadi naik apa ya di sini? Naik mobil. Kebetulan rumah saya kan dekat dengan kantor ya, jadi kalau ke kantor ya cuma cukup lewat jalan kaki gitu. Iya, sehat gitu, jadi harus sehat. Gimana ini? Iya Pak, ini. Iya. Sebelum masuk ke tema ya Pak, iya. Saya tuh ada pertanyaan pure dari diri saya sih, nggak dikasih tahu sama tim. Ini tentang kekepoan saya aja sih. Iya. Gini ya, Bapak kan namanya Bapak Budi Agus Trianto ya. Dan gelar SPSAP. Iya. Kok bisa dipanggil Pak Didi itu gimana? Iya. Ini berarti saya harus cerita masa lalu gitu. Gak apa-apa Pak. Ya tidak apa-apa, biar lebih kenal dengan saya gitu. Jadi saya memang asli orang Mayang Lor ya. Jadi rumah saya di sebelah selatan sana, perbatasan dengan Mayang Kidul. Cuma kakek dan nenek saya memang bukan orang asli sini ya. Jadi kakek dari ibu saya, nenek dari ibu saya itu dari Telowetan, kemudian kakek dan nenek saya dari ayah itu dari Batu Kali. Kebetulan beliau dulu bertugas di sini, jadi guru SD di sini, jadi ketemu di sini tahun sekitar 60-an itu atau berapa itu, terus kemudian saling mengenal, kemudian tahun 65 beliau menikah baru lahir saya dan saudara-saudaranya, sehingga saya memang asli sini tapi akar rumputnya bukan dari sini, sehingga kalau dilihat dari saudara-saudara kandung yang memang tidak banyak, jadi kalau mau nyalon petinggi mestinya tidak potensial ya. Jadi potensialnya calon petinggi kan kalau punya saudara banyak, punya kerabat banyak, itu kan sebagai pendukung sih. Tapi kalau saya kan malah enggak. Jadi karena bukan akar rumput dari desa kita, sehingga ya memang saudara-saudara tidak banyak yang ada di sini. Cuma memang teman-teman seperjuangan itu menjadi saudara. Tapi sekarang bukan hanya teman-teman, tapi semua warga adalah saudara kita semua. Nama kecil saya memang nama asli panjang itu memang Budi Agus Trianto. Tetapi zaman tahun dulu ya, nama itu asing. Jadi pas seumur dengan saya, orang kan namanya hanya Sunarto, hanya Bambang, Mas Rukin, nama panjang tuh jarang. Iya, jadi tiga kalimat itu jarang. Sehingga kalau menyebut nama Budi Agus itu masih asing ya. Jadi yang paling viral itu ya zaman semua itu kan Di itu sebutan Di akhirnya Didi kan itu. Jadi Budi ya diambil yang paling belakang Didi ya itu. Yang paling muda. Iya, yang paling muda itu. Sehingga orang-orang sampai saat itu pun menyebut saya itu ya juga bingung. Apakah menyebut dengan nama Didi, apakah Budi, apakah Agus atau Trianto tuh
di setiap ada berbeda. Mungkin kalau di SD kan memang Didi ya, tapi kalau SMP itu banyak ke Budi, kemudian di SMA-nya juga banyak ke Budi. Tapi kalau di kuliah itu Agus katanya. Kebetulan nama Agus di masa kuliah itu banyak kan. Nama Agus kan nama umum ya, general banyak. Nama pasaran jadi Agus, sehingga ya memang disebut Agus siapa. Kalau saya dulu disebut Agus Dino. karena mata saya kan sipit gitu. Orang yang tidak tahu saya kan mungkin ada keturunan dari Cina. Tapi memang menurut beliau dari Simba itu ada sih, ada dari ibu itu kakek saya itu ada keturunan dari Cina gitu. Itu masa kecil saya itu. Gitu. Iya. Impresif ya. Iya. Banget ya, Mbak. Saya patulis tahun 2024. Iya. Udah tahun 2024. Berarti APBD sudah baru dong, Pak? Oh iya, jelas setiap tahun APBD selalu baru. Boleh dikasih tahu APBD itu apa sih? Kan kita nih nggak tahu. Oh, iya. Anda karena kepo ya itu. Iya. Jadi orang kalau kepo tuh kepengen tahu kan ini. Termasuk Mas Joko itu kepo itu. Mesti nanti juga akan tahu sing wawancarai Pak Yu sopo sih kan nanti juga akan tahu. Tapi karena malu mungkin tanyanya sama teman-teman. Sama mungkin karena jenengan terlalu vulgar dengan saya, akhirnya tidak tanya ke Mas Joko dulu tapi langsung tanya ke saya. Jadi intinya begini ya, kita tuh tidak usah khawatir tentang anggaran dan lain sebagainya, karena semua saat ini kan semua bentuk transparansi kan harus wajib ya. Tidak hanya offline tetapi online pun juga ada. Jadi mungkin kalau teman-teman atau mungkin warga masyarakat atau siapapun yang mau mengetahui tentang anggaran desa, kegiatan desa, kebijakan desa, prioritas desa, keinginan, harapan, cita-cita, visi misi desa, itu semuanya itu kan sudah bentuk online ya. Jadi kita punya web desa namanya web Desa Mayangulor Jepara, buka saja itu nanti di situ ada. Cuma ya namanya juga teman-teman ada yang rutin mengupdate, mengupload kegiatan-kegiatan kita, tapi kadang-kadang ya ada yang bolong-bolong, padahal kan kegiatan kita tuh sebenarnya tuh banyak ya. Cuma karena mungkin keterbatasan dari SDM kita mungkin ya memang harus belajar, semuanya memang harus belajar. Iya. Struktur APBD kita kan memang alhamdulillah dengan munculnya Undang-Undang Desa ya nomor 6 tahun 2014 kan luar biasa. Jadi berkah bagi desa bahwa desa itu punya kewenangan yang luar biasa. Tapi itu kan juga harus dibarengi dengan tanggung jawab yang yang memang harus wajib ya, sesuai dengan aturan yang ada. Ya namanya juga manusia ya, petinggi itu kan juga manusia, teman-teman juga manusia, anak-anak ini juga manusia semuanya, jadi butuh makan, butuh apa ya, dan punya visi misi berbeda mungkin. Nah, kalau orang kepingin jadi petinggi itu kepinginnya apa sih, tujuannya apa, itu kan semuanya punya keinginan yang berbeda-beda ya. Ada yang wah ini jadi petinggi itu cucuk kan kayaknya untuk pokok semene dikalikan semene, wah APBD sisa nyokot semene dan lain sebagainya. Ibaratnya itu ya wah itu setahun disontok semene, sehingga biaya yang dikeluarkan itu ya juga akibatnya kan dong ya tidak nalar lagi ya. Tetapi bukan berarti seorang petinggi yang sudah mengikuti kegiatan pemilihan kemudian sudah mengeluarkan biaya banyak, bukan terus berpandangan wah pasti akan balik. Karena kudu aku balik kan dagang sapi, itu kan tidak boleh terjadi. Itu kan sebuah resiko, dia mau nyalon mungkin latar belakangnya berbeda-beda ya. Jadi ada yang dari keinginan kita sendiri, ada yang keinginan dari masyarakat dan lain sebagainya. Kalau dari saya dulu kan mestinya saya tidak punya keinginan untuk jadi petinggi. Jadi awalnya kan begini, tak cerita dulu aja ya. Supaya ini adik-adik kita sekarang tahun yang baru ini kan belum tahu. Jadi yang lama-lama sih aku wis bosen. Yang baru-baru ini kan harus tahu tentang kita. Jadi awal
mulanya itu kan tahun 97. Sudah lahir belum? Belum. Oh belum. Jadi 97 kan ada yang namanya krisis moneter ya, di mana pada waktu itu banyak demo dan lain sebagainya yang menuntut perubahan, orang perubahan yang sekarang ya, tapi perubahan zaman dulu ya 97, kemudian dibarengi dengan lengsernya turunnya Pak Presiden Pak Soeharto pada waktu itu, kemudian kan baru ya ini baru timbul apa jenis efeknya, aksesnya kan sampai ke bawah, jadi presidennya di demo, kemudian akhirnya kan sampai ke tingkat desa ya. Sehingga banyak pada waktu itu hampir semua desa didemo oleh warga karena ya banyak alasan sih. Ada yang memang benar-benar itu tidak suka, ada yang benar memang keinginan bongkar ngejur Bali Tiso ya ada yang memang keinginan supaya terjadi perubahan juga kan macam-macam sih. Nah, saya sampai ke desa pada waktu hampir semua desa tuh didemo dan akibatnya tahun sekian tuh buahnya hampir 80% tuh petinggi turun. Turun, jadi ada yang turun secara sukarela, ada yang dipaksa. Kalau jenengan tahu pada waktu itu ya banyak petinggi yang dikarantina di desa. Jadi misalkan saya dulu petinggi, ternyata didemo oleh warga, saya tidak mau, itu saya dipaksa karena harus seperti di desa kita di sebelah utara dulu, petinggi ditahan 2 hari 2 malam di Bali Tiso, di Joko orang demo itu supaya gelem tangani surat pernyataan pengunduran diri. Iya, zaman semono itu. Jadi karena pada waktu itu terjadi demo besar-besaran, kemudian banyak petinggi yang mundur, termasuk Mayonglor. Mayonglor tahun 97 itu semuanya turun. Jadi mulai kepala desa, careknya sampai semua perangkat yang jumlahnya 24 orang itu turun karena kan terjadi kos, jadi kekosongan kekuasaan yang itu harus memang ditanggulangi oleh pemerintah, sehingga Pak Bupati segera membentuk pejabat, jadi pejabat petinggi, di mana karena memang aturannya dulu itu memang harus dari carik, tapi karena sudah tidak ada carik dan perangkat, akibatnya kan memang harus diambilkan dari PNS yang ada di kecamatan. Ya, pada waktu itu banyak terjadi kekosongan, ya hampir semua PNS di kecamatan di drop ke desa untuk menjadi pejabat petinggi. Kebetulan karena rumah saya dekat, kemudian atas perintah dari Pak Bupati kita ditunjuk menjadi PJ petinggi Mayonglor tahun 97 itu ya, 97. Karena belum ada care dan perangkat yang lain, maka kita juga mengangkat PNS yang lain, teman kita untuk menjadi PJ care. Kemudian kita nego dengan para pendemo dulu supaya mau dari 24 perangkat yang mundur atau yang diturunkan itu kita nego ada beberapa perangkat yang bisa aktif kembali. Kemudian disepakati ada 6 perangkat pada waktu itu. Disepakati ada 6 perangkat, berserta kita ada caleg dan petinggi, akhirnya 8 itu yang melayani masyarakat sebagian besarnya ya. Kemudian tahun 99 baru kita mengisi jabatan-jabatan 2 tahun itu kita mengisi jabatan caleg dengan semua perangkat desa sudah lengkap. Kemudian tahun 2000 baru diadakan pilkades. Baru setelah pilkades itu kan Pak Karsan yang jadi petingginya. Menangi Pak Karsan ya? Oh, enggak, terlalu muda ini. Kemudian Pak Karsan belum betul. Kemudian seterusnya Pak Harjito tahun 2008, 2014 saya PJ lagi. Karena pada waktu Pak Harjito selesai masa tugasnya itu diumumkan tidak ada yang nyalon. Jadi tidak ada yang nyalon. Kemudian kita ditunjuk menjadi PJ lagi 2015, kemudian diumumkan lagi tidak ada lagi ya statusnya baru 2016 itu ada kita kebijakannya dari desa, kita menjual bengkok petinggi, bukan bengkok desa ya, bengkok yang jatah petinggi itu dijual untuk biaya pelaksanaan, sehingga nanti petinggi siapapun yang jadi itu bengkoknya kalong setahun karena untuk biaya pelaksanaan petinggi. Baru 2016 itu baru saya mencalonkan diri karena sampai mau ditutup tidak ada calon. Nah ditambah dengan Pak Suhari dulu ya, menangi ya Pak Suhari ya, tidak menangi ralat. Nah ya, itu ya. Kemudian
Iya, supaya ini jenengan tahu prosesnya itu luar biasa ya. Kemudian 2016 sampai 2022 ya, saya sebenarnya juga tidak ingin lagi, tapi karena masyarakat menginginkan ya, wes penting maju lah. Perkara masyarakat nanti masih mempercayai kita atau tidak kan semua diserahkan kepada masyarakat ya. Alhamdulillah kemarin tahun 22 ya, bulan apa kemarin? November ya. November kemarin coblos lagi. Kecoblos lah. Ya, saya belum sejak. Oh, iki apa? Jadi itu prosesnya seperti itu, baru alhamdulillah tahun 2015 lahir Undang-Undang Desa, di mana anggaran desa digelontorkan cukup luar biasa, karena dana desa kita yang semula itu tidak ada zaman sebelum Undang-Undang Desa muncul itu kan hanya ada yang namanya bantuan desa. Bantuan desa itu satu tahunnya ya sekitar 75 juta. Nah, 75 juta ya kita tidak bisa apa-apa. Jadi uang 75 juta itu harus dipleting, harus ada PKK, harus ada kegiatan RT, RW. Akhirnya yang untuk infrastruktur kan hanya sekitar di angka 30 sampai 35 juta. Itu kan sampai 100 tahun pun ya desa ora iso maju dengan itu ya. Ya, baru tahun 2015 Undang-Undang Desa dilaksanakan, kita diberikan kepercayaan pertama kali itu dana desa kita 350 juta. 350 juta, kemudian naik tahun berikutnya ke angka 500, kemudian ke angka 800 juta, ke angka 1M, sekarang sudah lebih. Nah, sudah lebih. Sekarang dana desa kita tahun 2014 itu sudah menginjak ke 1,3 miliar. Tapi jangan membayangkan bahwa uang sebesar itu terus banyak yang semua kegiatan keinginan dari warga terus tertangani tidak ya, karena anggaran itu kan memang harus sesuai dengan petunjuk di atas ya. Di samping dana desa kita kan punya dana-dana yang lain, jadi struktur APBD kita kan banyak sumbernya ya. Ada dari dana desa kita kan bersumber dari APBN, kemudian ada namanya ADD. Nah, ADD itu alokasi dana desa, itu dari kabupaten. Kalau kabupaten itu kan alokasinya memang 10% dari APBD kabupaten itu diserahkan kepada desa lewat ADD. Kemudian ada dana transfer itu biasanya itu BANKIU, jadi bantuan keuangan. Jadi bantuan keuangan itu gini, bantuan keuangan itu tidak mesti harus diserahkan kepada desa, tetapi itu lewat proposal. Jadi proposal yang kita sampaikan kepada pemangku kebijakan ya, mungkin di kabupaten kan bisa Pak Bupati, bisa ke anggota dewan kan itu sih, atau di tingkat provinsi ke Pak Gubernur, atau di dewan provinsi. Kalau di pusat kan bisa kementerian atau lewat dewan. Itu kan dana aspirasi kita, karena mereka kan punya dana aspirasi yang bisa diserahkan kepada warga untuk membantu kita. Jadi bentuk dana BANKIU itu kan dananya bukan dana kita, tapi itu dana milik pemerintah atas, kabupaten, provinsi, yang dimana sekarang dengan adanya undang-undang desa itu kabupaten, provinsi, pusat itu tidak boleh masuk ke wilayah kita. Jadi presiden pun tidak bisa aku bangun jalan RT 1 RW 3 sepanjang 300 meter, tidak bisa, karena itu kewenangan saya, kewenangan petinggi, kewenangan desa. Sama kita juga tidak boleh membangun kegiatan yang itu menjadi kewenangan pemerintah lebih atas. Misalkan jalan ini, saluran ini, misalkan ada saluran ini kok jelek misalkan dan lain sebagainya, protes yang petinggi loh, pagi rupiah tahu jalan itu rusak, saluran itu apa ora dinormalisasi, itu kan bukan kewenangan kita. Kalau kita membangun itu ya kena pidana. Sama kalau Pak Bupati bangun jalanku misal depan balai desa dibangun Pak Bupati, ya udah dia tak pidanakan, karena itu kewenangan kita, jadi dipisahkan. Beliau bisa membantu kita lewat dana-dana aspirasi. Jadi dananya dari sana, kita yang membutuhkan minta kepada Pak Bupati, minta kepada Pak anggota dewan bahwa saya minta dana Pak untuk kegiatan kita yang ada di desa kita. Itu yang namanya dana transfer. Jadi ada BANKIU ya. Jadi kemudian ada yang namanya PAD. PAD itu apa? Bentar Pak, saya lupa. Masa kuliahnya kalau hati PAD. Ini apa? Iya, bukan pendapatan asli daerah, tapi pendapatan asli desa.
Iya, karena kita kan bukan daerah. Jadi kalau di kabupaten, di provinsi itu kan PAD gitu sih. Karena daerah, tapi kalau kita desa namanya jadi pendapatan nanti kita. Sumbernya juga bermacam-macam tergantung dari potensi desa itu sendiri. Jadi tidak bisa harus disamakan dengan desa yang lain, tidak. Mungkin ada desa yang PAD-nya besar, ada desa yang PAD-nya kecil, bahkan ada desa yang tidak punya PAD sama sekali karena memang tidak punya aset. Iya, kalau desa tidak punya aset itu sumbernya dari mana? Misalkan seperti Palmkerep itu bengkok sana kan hanya bengkok Petinggi sama bengkok Care. Jadi bengkok Petinggi pun hanya 2 bau di sana, bengkok Care hanya sebau, dan semua perangkat tidak ada bengkoknya, termasuk Bali Desa tidak ada Bondo Desonya. Jadi sebutan Bondo Desa itu kan adalah tanah yang dikuasai oleh desa tapi bukan dipergunakan untuk gaji dari aparatur pemerintah desa. Jadi itu tidak boleh dicampur. Kalau itu Bondo Desa ya Bondo Desa, kalau itu apa jenis, kalau itu memang bengkok untuk perangkat ya untuk perangkat. Ya alhamdulillah kita punya bengkok Bondo Desa, juga punya bengkok untuk aparatur perangkat. Nah, yang untuk Bondo Desa kita tuh banyak tetapi belum bisa dimanfaatkan secara betul dan mendapatkan anggaran atau pendapatan yang besar. Contoh misalkan aset kita itu seperti lapangan sepak bola. Ya, itu kalau dijual itu MM-an itu kan Indonesia. Itu kan MM-an itu. Tetapi karena tidak bisa dikomersilkan kan tidak menghasilkan PAD bagi kita. Kemudian yang kedua itu tanah di belakang Polsek sebelah utara ada sekitar 2,5 hektar itu. Iya, itu masih punya kita, Tetapi karena di sana juga tanahnya tidak subur, sehingga kalau ditanami itu ya orang cucok lah kalau petaninya gitu. Jadi tanah seluas itu disewa 7,5 juta per tahun, itu orangnya tuh mengeluh rugi terus karena ditanduri ketela tuh tukule mau sekian tol. Jadi mungkin sing cocoknya mungkin ditanduri pabrik. Karena sebelahnya kan sudah pabrik lah, itu mungkin tanah itu meri kok aku kok ditanduri pabrik kan itu. Nah mungkin itu. Kemudian ada sebagian sawah di sebelah Mayung Kidul bila sana itu kan Bondo Desa kita, tapi juga tidak luas sih. Jadi kebetulan pada waktu itu ya kita tidak tahu kebijakan desa ya. Jadi pas Bondo Desa ini aku dikei sing paling elek, jadi sing paling pojok dewi, sing ora kanggo perangkat wis domah mungkin gitu ya. Kemudian itu digunakan untuk Bondo Desa. Itu kalau dijual hanya 8 kota ya, kalau dijual ya diangkat sekitar 22 juta. Kalau total PAD kita itu ya sekitar rutin setahun sekitar 40 jutaan dari PAD kita itu. Kemudian ada dana bagi hasil pajak dan retribusi. Itu begini, dana bagi hasil pajak dan retribusi itu adalah bagian dari pendapatan retribusi dan pajak daerah dari kabupaten. Jadi kabupaten itu kan punya kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi sih. Nah, padahal itu kan misalkan masuk ke ranah desa seperti pabrik itu kan milik desa sih, wong tanah desa sih. Nah, tetapi yang narik PBB-nya, yang narik pajak daerah dan lain sebagainya yang ke kabupaten. Aja pajak restoran misalkan 10% itu. Jadi kalau makan di tempat makan yang baik itu kan ada pajak 10% dah. Itu kan duduknya kan wilayah kita, wong manggone kene, tapi yang menarik adalah kabupaten. Misalkan PBB pajak bumi dan bangunan itu kan yang di sini, tetapi ditarik oleh kabupaten. Nah, kabupaten itu yang menarik kemudian mengelola, ya kita diberikan bagi hasil. Bagi hasil kita ya memang lumayan sih, sekitar 100 kalau ini 122 juta ya. Jadi setahun itu, setahun 120 juta. Kalau jenengan melihat APBD itu harus jangan dilihat secara kasat mata ya. Jadi, wah angka besar itu kudune kan masyarakat kan lebih sejahtera dengan nominal seperti itu. Contoh kasus misalkan kalau misalkan nanti lewat web atau di papan-papan pengumuman itu misalkan ada APBD itu kan PAD kita itu sampai ke 400 juta. Padahal saya ngomong tadi hanya 40 juta kan itu. Kemana yang 360 juta itu? Itu yang 360 juta yo jangan ditanya karena itu apa? Itu adalah bengkok dari petinggi dan seperangkat desa. Misalkan bengkok saya itu 15,5 bau.
15,5 bau. Nah sebaune payu 10 juta misalkan, berarti kan PAD saya yang nempel di APBD itu sudah 152 juta. Nah itu bukan uang tapi bengkok. Nah jadi termasuk teman-teman perangkat desa yang rong bau, loro setengah, sisi setengah bau diakumulasikan dalam bentuk uang kemudian dimasukkan ke APBDes. Jadi kalau melihat PAD kita kok mati hidup ya, kok suaranya anu. Jadi kalau angkanya 400 juta ya uang yang asli ada untuk kegiatan desa itu hanya 40 juta, tapi yang 360 juta itu ya kanggo mbayari kita termasuk dengan teman-teman. Untuk urusan inilah kelangsungan desa. Iya, jadi hak dari kita untuk menerima dari PAD. Walaupun kita juga punya hak yang lain ya, jadi termasuk misalkan dana ADD ya, tadi ADD kita tahun ini menerima di angka 613 juta, naik kemarin 500 sekian, sekarang 613 juta. Kalau untuk ADD ini kan dipergunakan untuk kegiatan pertama itu untuk siltap, nanti penghasilan tetap. Jadi petinggi, carik, perangkat desa itu masih mendapatkan hak di luar dari bengkoknya, yaitu berupa penghasilan tetap dari sumbernya ADD. Kemudian ADD digunakan untuk yang lain, misalkan untuk tunjangan dan honor dari BPD. Kemudian kegiatan operasional desa, kemudian untuk kegiatan PKK, misalkan untuk kegiatan Karang Taruna dan lain sebagainya itu bersumber dari ADD. Cuma ADD kita yang kelihatannya besar itu kan kalau dilaksanakan di kita itu kan habis ya. Jadi misalkan kita punya tenaga yang banyak ya, akibatnya kan kosnya kan juga banyak ya. Di aturan kan memang ada bahwa siltap bagi perangkat desa kan minimal UMR. UMR kita sekarang 2 juta berapa sekarang? 2.500.000 ya. Nah, padahal di ketentuannya kan memang setiap perangkat desa minimal mendapatkan UMR setiap bulan. Kemudian carik itu adalah bukan cari dulu, petinggi kepala desa itu 2 kali dari siltapnya perangkat. Misalkan kalau UMR 2,5, petinggi ya hanya 5 juta. Kemudian kalau pak carenya 70% dari dari siltapnya petinggi. Jadi di atas perangkat, di bawah petinggi. Tetapi ada aturan baru bahwa petinggi yang PNS itu tidak boleh mendapatkan siltap. Jadi saya selama ini ya tidak boleh mendapatkan siltap karena saya masih mendapatkan gaji dari PNS-nya, karena kebetulan saya kan PNS. Kemudian yang kedua, ini cari kita kosong, ada beberapa teman yang kosong. Itu karena apa? Karena memang kita tidak mampu untuk membayar mereka. Kita saat ini teman-teman perangkat itu kita hanya mampu membayar Rp2.100.000, hanya Rp2.100.000. Kemudian cari kosong, petinggi kosong, itu habis. Jadi apa ya, kalau ada orang yang tanya kenapa cari Mayolo dikosongkan terus ya, Pak gini bengkoknya kemana? Ini menewak lah seneng kan biasa sih. Ya, bisa jadi Pak. Nah, bengkoknya nanti gue dirangkap deh dan lain sebagainya. Nah itu kan pada setiap tahun kan harus dievaluasi, harus dipertanggungjawabkan, kan setiap tahun kan diperiksa sih, diperiksa apakah bengkoknya cari di mana, kanggone apa masuk APBDes, kemudian rincian penggunaannya bengkok itu apa saja. Itu kan semuanya kan harus dipertanggungjawabkan. Ora iso terus ikut dipai petinggi, dipai tidak bisa, semuanya kan ada aturannya. Nah itu jadi kenapa cari tidak kita isi, karena memang pada waktu itu kita tidak mampu, karena ADD kita kemarin hanya 500 berapa ya, 540 juta lah. Berarti per tahun itu beda ya? Beda, jadi ada naik ada turun tergantung dari alokasi dari kabupaten. Ya kebetulan kalau desa yang kecil mungkin tidak masalah ya, karena kita tidak adil ADD kita. Misalkan kita dengan 3 juru ya, 3 juru itu kan hanya 1/4 dari kita. Jadi jumlah penduduknya, luas wilayahnya itu kan 1/4 dari kita. Mestinya kan anggaran kita kan harus 4 kali lipat dari sana. Nah ADD-nya kan seperti itu. Dan menurut logika kan seperti hitung-hitungan normalnya gitu. Tapi kan enggak.
dia mendapatkan alokasi ADD 500 juta misalnya. Selisih kita kan hanya 123 juta kan ini sih. Kan orang masuk akal, saya harus membiayai banyak orang, luas wilayah, jumlah penduduk yang luar biasa banyak, tetapi mereka sedikit tetapi ADD-nya banyak. Kalau memang dilihat angkanya di bawah kita, tetapi kalau dilihat dari penggunaannya kan berbeda jauh ya. Perangkat dia hanya 13, perangkat saya 20 kan lain. Akibatnya 120 juta kalau dibagi perangkat misalkan 2.100.000, misalkan kali 12 itu kan hampir 25 juta ya. Ditambah dengan tunjangan ketenagakerjaan, tunjangan hari tua itu hampir sekitar 40 juta. 40 juta kalau selisihnya hanya 123 kan hanya bisa membayar 3 orang perangkat, padahal selisih kita kan 8. Nah, yang 5 dari mana? Akhirnya kan mengambil yang lain, nah, itu loh. Sehingga kemarin kebetulan kita memang diuntungkan dengan petinggi PNS, jadi orang berpikiran bayar, kemudian cari kosong. Tapi kalau tahun ini insya Allah nanti bisa untuk membayar cari bisa, tetapi petinggi belum bisa. Kebetulan petinggi PNS ya bejane mayang luar lah bisa mengirit anggaran itu ya. Iya Pak. Iya. Ini saya mau nanya nih, kepo lagi. Iya. Kepo lagi. Boleh diminum dah ini? Boleh Pak, silakan. Silahkan Pak. Monggo Pak, monggo. Ada. Minum Pak. Oh iya Pak. Iya. Ini saya mau tanya lagi. Selama penyusunan APBDes, iya. Yang nyusun APBDes itu siapa aja? Siapa sih kayak yang terlibat? Iya. Gitu. Yeah. Jadi urut-urutannya seperti ini ya. Jadi petinggi baru yang sudah terpilih menjadi petinggi kan harus punya visi dan misi. Ya, visi misi itu kan harus bisa dilaksanakan, minimal kan harus bisa dilaksanakan selama masa kepemimpinan saya. Misalkan saya nanti 6 tahun ke depan menjadi petinggi, berarti kan saya harus membuat visi misi sampai dengan action saya selama 6 tahun itu sesuai visi misi saya tak apake. Ngayong kok tak apake itu kan ada visi misi saya. Kemudian visi misi saya itu harus kita cantumkan yang namanya RPJMDes. Jadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Itu kalau di Mas Akib itu Al-Qur'annya dia. Jadi petinggi itu harus punya RPJMDes. Jadi RPJMDes itu maksimal ditetapkan setelah petinggi dilantik selama 3 bulan. Jadi 3 bulan maksimal itu petinggi harus membuat RPJMDes. Di mana RPJMDes selama 6 tahun itu menjadi Al-Qur'annya petinggi supaya tidak boleh menyimpang dari itu. Di situ asal usulnya RPJMDes ya petinggi punya visi misi, kemudian petinggi mengadakan musyawarah dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Jadi pada waktu kita dilantik kita ke RW mengundang RT, tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan saran, usukan, masukan dari mereka untuk kita tampung sesuai misi saya. Dari semua RW ada 9 kita tampung, kemudian kita rapatkan, kemudian kita buatkan dokumen yang namanya rencana pembangunan jangka menengah desa. Ya tebalnya mungkin sekitar di 1000 halaman ya. Ya kita sampai 60 miliar itu anggarannya kita itu untuk 6 tahun ke depan lah. Itu yang namanya RPJMDes. Kemudian di setiap tahun harus ada APBDes. APBDes itu tidak harus sekali rapat toh ya. Jadi semua diawali dari yang pertama kali adalah Musrengbangdes. Jadi musyawarah pembangunan perencanaan desa, di mana petinggi mengundang BPD, mengundang RT, RW, tokoh masyarakat itu njelimeti RPJMDes. Ora iso usul baru. Jadi dia boleh usul asal RPJMDes itu ada. Misalnya gini, Pak, misalkan adik-adik Karang Taruna, Pak, saya mau minta kegiatan Karang Taruna untuk pembelian podcast misalkan. Tapi kalau RPJMDes kurang ya tidak bisa. Tapi kalau misalkan peningkatan kreativitas dan keterampilan bagi anak-anak muda terutama Karang Taruna, itu kan nyambung, itu bisa. Tetapi kalau misalkan saya tidak punya RPJMDes-nya, ya ora iso ditampung. Jadi di Musrengbangdes kita melihat RPJMDes, kemudian masyarakat itu membuat usulan-usulan, masukan-masukan apa yang mau dibangun, apa yang mau dikerjakan baik fisik maupun non fisik kita. Kemudian kita melihat RPJMDes cocok, kita buat prioritas. Tidak mungkin semua masukan itu terima. Jenis usulan itu kan banyak sih. Kita sudah batasi misalkan angkanya sekian, pada boleh lebih misalkan. Ternyata masyarakat usul gini, RT sana usul gini, akibatnya kan angkanya membengkak.
maka harus diadakan kegiatan prioritas. Prioritasnya itu apa? Oh, Pak, ini yang lebih urgent karena ini masyarakat itu misalkan kenapa dibangun jalan di situ? Karena di situ belum pernah dibangun jalan. Yang kedua, kalau musim hujan itu bletok, banjir dan lain sebagainya itu baru didahulukan. Yang lain mungkin ya agaman ya rada keri-keri. Ora perkara seneng like dan dislike ya ora. Aku dhisik ora seneng mbek wong kono berarti ora dibangun dah. Semua kan ada prioritas masing-masing. Nah, kalau masyarakat sih ya seperti itu. Kemudian gini, musreng Bangdes, kemudian nanti baru penetapan RKPDes. Jadi kemudian ditetapkan prioritas itu ditetapkan namanya penetapan RKPDes. Baru setelah penetapan RKPDes rapat lagi dengan BPD, penentuan anggarannya, duitnya sing kok dhuwur-dhuwur berapa. Kan di anu aku bakal untuk semene, terus disidar sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi tidak bisa terus seperti kisah senenge dhewe tidak. Seperti kasus di COVID kemarin misalkan itu kan dana desa kita kan 1 miliar, tetapi karena zaman semula adanya COVID dan pemerintah harus wajib desa harus memberikan BLT kepada warganya senilai zaman semula 600.000 per bulan kali 12 kali itu minimal harus 30 minimal zaman pertama kali itu malah bukan minimal, malah hampir semua uang itu diserahkan untuk BLT. Jadi hampir 900 juta zaman semula itu untuk kegiatan BLT karena memang untuk menunjang supaya yang terkena COVID ini bisa kembali berdaya ya. Kemudian COVID semakin berkurang, kemudian pemerintah ini tahun sekarang kan sudah beralih ke peningkatan pangan sih. Jadi sehingga di mana dana desa kita yang 1,4 miliar itu sudah diplating. Itu kepala desa tolong dana itu diplating sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Desa. Pertama misalkan wajib menyediakan 20% untuk ketahanan pangan. Kemudian wajib untuk 15% untuk kesiapsiagaan kesehatan kalau apabila nanti dibutuhkan kan itu sih. Wajib misalkan untuk menyiapkan kegiatan non fisik di luar kegiatan fisik sekian persen. Akibatnya kan kita setelah mengurangi itu baru ketemu angka yang bisa dipergunakan untuk kegiatan fisik. Jika dari 1,4 miliar ini adik-adik ya, jadi untuk kegiatan pembangunan kita yang diangka sekitar 500 sampai 600 juta untuk fisik karena semuanya sudah ada petunjuknya itu, termasuk kita harus membayar misalkan guru TPQ Madin itu ya, itu 1 tahunnya sekitar 170 juta ya, karena kita kan konsen dengan Madin dan TPQ itu. Kemudian RT RW misalkan juga kan ada honornya dan lain sebagainya. Nah ini semakin banyak kegiatan semakin boros. Nah, iya terutama ini. Jadi kalau desa itu punya kegiatan ono sedekah bumi, ono pitulasan, ono takbir keliling, ono pengajian besar dan lain sebagainya, ya semakin boros. Karena apa? Ya itu kakek kegiatan. Kalau desa sing tidak punya kegiatan ya semakin irit. Duit itu bisa digunakan untuk kegiatan misalkan untuk fisik kan itu. Tapi kan kita tidak. Jadi kita alhamdulillah ya luar biasa di sini adik-adik kita ini membantu kita. Ya orang-orang bayarannya tapi paling riwil sih. Ya itu tanya saja ke mereka itu apakah kegiatan desa itu ada batiknya, kan tidak ada. Jadi misalkan HUT anggaran kita cuma berapa sih kemarin ya 15 juta ya. Nah, kemarin habisnya berapa itu 100 juta itu. Kemudian kayak misalkan untuk sedekah bumi ketoprakan itu anggaran kita berapa itu 9 juta ya? 9 juta ya, padahal entahnya piro ya? 27 juta misalkan. Kemudian hal bumas anggaran kita aja berapa? 10 juta piro. Tapi kalau dilihat itu 100 juta lebih itu karena kadung bayar. Tapi karena masyarakat ikut membantu membiayai kegiatan itu ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Pak Enggi, alokasi tahun kemarin tahun 2023 mana aja nih? Maksudnya apa itu? Alokasi cuan kemarin itu Pak. Mana aja itu? Takon masyarakat itu ada cuan di mana? Ada masyarakat. Halo, tanya saja.
aja. Jadi banyak sekali ya kemarin ya. Tapi memang dari jumlah segi nominal uangnya hampir sama sih. Cuma kita ada kenaikan sedikit dari itu ya. Jadi kemarin kan ya sudah yang tadi kami sampaikan itu ya. Jadi kita kan harus memisahkan sesuai dengan aturan yang ada sih. Jadi ADD untuk apa, DD untuk apa, bagi hasil pajak untuk apa dan lain sebagainya ya. Kalau infrastruktur kita memang ya hampir sama dengan tahun sekarang ya, sekitar di angka 500 juta. Tetapi kalau tahun kemarin kita memang kebetulan tidak mendapatkan dana aspirasi ya. Jadi kalau sekarang tambah dana aspirasi, jadi alhamdulillah tahun ini dari dana desa kita yang 500 juta untuk fisik ditambah lagi ada dari Bankio Cup dan Banprop, jadi bantuan provinsi itu ada tahun ini, nanti berupa pengecoran jalan di RT 3 RW 6 Karangpanggung, jadi itu bantuan dari provinsi lewat Pak Tres itu, jadi Pak PDI itu kita mendapatkan alokasi dana 200 juta. Kemudian Bankio kita mendapatkan beberapa titik ya. Yang pertama ini dari apakah ini ekses dari pemilu saya sendiri tidak tahu ya, karena ini kan anggota dewan sih. Wong di Seranto kok kita beru kan ini. Kita mendapatkan alokasi yang pertama Bankio Cup itu dari Pak Haisul Ma'arif Ketua Dewan itu, untuk rehab Bali Desa itu 100 juta. Bali Desa kita nanti akan mendapatkan alokasi 100 juta. Kemudian dari permintaan kita 200, tapi diberikan hanya 100 juta. Kemudian pengecoran jalan RT 1 RW 8, jadi belakang masjid Baitul Huda itu yang ke jurusan Tigojuru itu belum dicor sama sekali. Yang kita minta 200 juta tapi hanya diberikan 100 juta. Kemudian pembangunan saluran air jalan Karya Soka. Tahu Karya Soka? Karya Soka itu ya pom bensin itu nganan, pom bensin kecil itu ada jalan ke kanan itu Beduangan, itu Karya Soka itu namanya. Dekatnya MWC itu. Nah betul lah itu, tapi yang sebelah utara terus ke timur, bukan ke barat, Ngetan itu 100 juta itu dari Pak Bambang Pan itu. Kemudian yang terakhir kita mendapatkan alokasi dana 100 juta untuk pembuatan kios lapangan. Jadi lapangan Mayang Lor itu, nah, alhamdulillah tahun ini nanti mendapatkan alokasi 100 juta untuk membuat kios untuk lapangan itu, karena lapangan itu kan sudah kita mulai benahi sih, mulai jalannya sudah kita cor, kemudian pagar makam sudah kita buat juga lewat dana aspirasi itu. Kemudian saya dulu kan pernah minta dana aspirasi untuk revitalisasi lapangannya, tapi kebetulan pada waktu itu Pak Fuad meninggal sehingga tidak jadi cair, tapi kita alhamdulillah tahun ini 100 juta itu pengajuan saya untuk pembuatan kios. Jadi nanti konsep kita nanti di sebelah timur lapangan nanti kita buat kios-kios kecil itu untuk nanti UMKM kita, karena keinginan saya itu lapangan itu kedepannya bisa menjadi spot center maupun untuk tempat refreshing, tempat bermain warga kita yang mungkin di hari Minggu, hari Sabtu itu bisa di sana. Sekarang kan sudah ada orang jualan di sana toh, tapi kan liar itu sih ya, itu kan liar itu. Jadi kumuh kelihatannya itu nongkrong pinggir-pinggir lapangan itu besok kita tata, kita buatkan kios-kios yang baik, nanti kita tempatkan ya prioritas kita ya warga kita sendiri untuk di sana nanti mengisi stand-stand di sana. Iya, itu untuk bankapnya, jadi ada 4 titik itu. Kemudian yang untuk pembangunan ini karena usulan dari warga kita, terutama dari yang merasa belum adil itu kan masih banyak kan di sini. Jadi kan semua kan dikeluhkan sih, termasuk penanganan banjir dan lain sebagainya. Ya masyarakat ya memang harus harus sabar. Yang kedua memang kemampuan dari dari manusia itu kan tidak bisa harus menuntaskan segala masalah yang ada, karena belum tentu kita membangun itu masalahnya selesai, tetapi muncul masalah baru. Misalkan begini, orang menginginkan pengecoran jalan misalkan,
efek negatifnya kan ada sih. Positifnya banyak, jalan lancar dan lain sebagainya, kepenak. Negatifnya yang pertama itu sering terjadi kecelakaan. Saiki motor itu kan motor ide kan tidak ada sekarang sih. Kalau dulu motor pakai persneleng ya 1, 2, 3. Sekarang kan tidak, apalagi yang baru-baru itu. Sekarang dikejar waktu, pabrik harus tepat waktu, sekolah harus tepat waktu, melebuni bareng-bareng. Akibatnya kan banter-banteran sih. Akibatnya kan banyak terjadi kecelakaan. Yang kedua, ini dikeluhkan oleh rumah-rumah yang ada di kanan kiri jalan itu semakin hari kan semakin ambles sih. Nah itu ya akibat dari pembangunan kok bareng ono jalan ini omahku nungkelep sini-sini banjir sini. Ya namanya akses pembangunan ya seperti itu ya. Tapi kalau saya ditanya warga itu ya saya kepenak jawabnya kok. Orang jenengan tok, aku dewi bodoh aja. Jadi rumah petinggi itu kan sudah di bawah tinggi jalan. Nah, kalau banjir Pak. Iya, kalau hujan di sini ya deg-degan itu. Jadi padahal rumah saya dulu itu 1 meter. Jadi dari jalan saya ukur 1 meter. Saya naik ke kendaraan sepeda motor itu istri tidak berani kok karena saking tingginya detek itu saya yang harus menaikkan. Sekarang udah malah turun sekarang dari jalan turun ke rumah itu. Jadi ya efek dari pembangunan ya seperti itu. Jadi ya mau tidak mau memang ya efek negatif dan positif itu selalu ada. Pro kontra juga selalu ada. Misalkan kita memang di daerah dataran. Jadi daerah dataran itu kan memang sulit untuk membuang air. Nah, misalkan contoh kasus di Semarang atau di Jakarta itu sih dengan dana yang hampir 80 triliun pun kan dengan segala upaya yang mereka lakukan untuk penanggulangan banjir ternyata kan masih banjir. Ada pori-pori, ada ini kan menghabiskan dana miliaran deh. Tapi nyatanya kan tetap sih. Jadi kalau kita itu sih alhamdulillah tidak ada yang banjir terlalu lama. Pak Anies bilang tuh parkir, jadi parkir air itu. Jadi ya hanya sekedar hujan deras beberapa jam, memang tergenang sebentar. Tapi kalau hujan nanti reda, biasanya 1 jam 2 jam sudah airnya sudah hilang. Yang penting kan mili kan itu harapan kita masyarakat itu memaklumi. Kemudian nanti kita berusaha nanti infrastruktur kita nanti juga semakin lama semakin baik. Oke, Pak Inggi. Ya. Harapan. Bentar. Ada titipan tadi. Oh, titipan lagi. Titipan pertanyaan. Iya. Dari siapa, Mbak? Ya, ini. Dari teman-teman ya. Anonimus. Anonimus. Ini kan dulu kan Pak Inggi tuh sering apa ya? Ada ini proker apa sih proker yang tile warga, program kerja tile warga. Kenapa sekarang nggak diraguin? Katanya itu tuh banyak warga yang kangen gitu sama Pak Inggi. Apa enggak gitu sekarang enggak? Kenapa Pak? Ya itu namanya kan juga program kerja ya. Ya, yang pertama memang kita pada kesempatan ini selalu minta maaf kepada warga. Jadi memang belum bisa secara efektif untuk terjun langsung ke warga semua, tapi lewat perwakilan kita ya, teman-teman kita dan lain sebagainya itu ya insya Allah nanti itu ya sudah kita lakukan. Cuma gini memang isane memang saya sambi sih. Jadi misalkan pada waktu pengukuran tanah dan lain sebagainya saya tidak tidak mesti harus ikut ukur tanah. Jadi sepanjang tidak ada masalah. Yang penting masalah gini sih penting Pak kita kok sayem sayem. Nah, itu yang saya manfaatkan mubeng kan itu. Jadi misalkan ukur di sini ya aku ya ngelayap menunggu. Jadi ngelayap mau pinggir-pinggir jagung dengan warga, kemudian tidak warga. Tapi kalau memang ada yang darurat, insya Allah pasti saya datang ya. Misalkan terjadi musibah kematian itu, misalkan saya wajib harus hadir dengan istri. Kenapa saya sendiri supaya istri juga tahu. Kemudian ada yang sakit, kemudian stroke dan lain sebagainya, insya Allah nanti ya juga kita hadir. Jadi biasanya saya jadwal, saya minta teman-teman perangkat, tolong sing arep tatili aku minta nama 5 orang warga yang misalkan sakit yang yang memang butuh bantuan, yang butuh kehadiran kita. Jadi kita hadir itu sudah seneng dari dia itu. Jadi ya karena memang
saking banyaknya warga kita ya memang ora iso terus dari door to door. Sehingga kalau kita gini Mbak ya, kalau ada calon petinggi ini kan berdasarkan dari pengalaman ya. Kenapa petinggi yang lain bisa door to door dan lain sebagainya. Wah aku anu Pak, nek mas calon ku bengi dari rumah ke rumah kabeh tak tatasi kabeh. Jumlah kamu piro? 750. Oh iya. Wargamu piro? Sekitar 2000. Lah wargaku 13.000 nek omahe 4.000 terus kapan bare? Itu yang menjadi kendala kita. Apalagi ini apa ya? Tugas-tugas kita semakin hari kan semakin bertambah ya. Jadi saya keluar kantor saja kadang-kadang saya khawatir misalkan wayang bukai kok petinggi tidak ada. Oh jalur tangan malah petinggi ini ngelayap dan lain sebagainya. Itu juga kita harus bisa menyelesaikan. Apalagi setiap kegiatan masyarakat juga kita diminta hadir. Ono pengajian, ono apa kegiatan di RT, di RW itu kan kita kan harus wajib hadir sepanjang kita nanti ada waktu. Ya. Oke. Ini Pak, ini ada pertanyaan, tapi ada pertanyaan titipan Pak, dari anak-anak KT tercinta. Gini Pak, pertanyaan tuh gini, untuk alokasi 2024 kan tadi udah dijelaskan. Tapi anak KT tuh minta yang khusus Karang Taruna kira-kira apa Pak gitu? Yang khusus Karang Taruna apa Pak kira-kira? Ini kok pertanyaan menjebak ya. Katanya tadi pakai baju merah Pak. Itu masih Joko loh Mbak. Itu sampai 50 tahun ke depan tetap Joko terus. Iya. Tersangka utama. Kalau kepengen tahu kenapa dinamakan Joko itu juga ada sejarahnya. Ada sejarahnya begini. Karena ibunya dhisik itu kan memang sering di rumah saya. Kemudian ya melu ngomong adik saya yang namanya Joko. Pada waktu itu ya adik saya itu ganteng sih ya, ganteng putih gitu. Terus dia punya keinginan anu Mas, soalnya aku di anak tak jengeno Joko kan dari sih. Tidak pada di anak kok di langsung di Joko, cuma beda warna tok kan. Itu memang sejarahnya seperti itu Jok. Jadi Mbak Rus itu dulu kan dengan keluarga saya kan Cembedino memang jadi satu sih. Jadi iya sejarahnya. Jadi untuk adik-adik kita, jadi begini, iya. Jadi begini ya. Karang Taruna itu tupoksinya itu kan memang di kemanusiaan sih. Jadi itu yang paling utama. Jadi kita ingatkan lagi kepada adik-adik semua ya. Jadi saya senang sudah membantu kegiatan kita di luar kemanusiaan itu juga luar biasa. Tapi di kemanusiaan pun ya harus kita tingkatkan ya. Ya mungkin selama ini kan hanya donor darah kan ini. Yang lain itu kan belum maksudnya. Nah itu nanti kita gugah kepada adik-adik semua untuk program kemanusiaan yang menjadi tugas pokok Karang Taruna ini nanti bisa dilaksanakan. Dan itu kan tidak mesti harus menggunakan anggaran desa. Kalau menggunakan anggaran desa bisa, tetapi nama itu kan bukan harus mesti dilakukan oleh Karang Taruna. Misalnya gini, Karang Taruna punya target misalkan kita punya kegiatan rumah tidak layak huni misalkan RTLH misalkan, ternyata kok jenengan Pak sing loro tak BKP Pak ganggu kegiatan Karang Taruna omah ini nanti tak backup untuk teman-teman ada Karang Taruna sing bakal mandegani sing bakal melaksanakan RTLH itu juga bisa. Misalkan ada kegiatan MCK misalkan bantuan untuk jenis toilet dan lain sebagainya bagi warga yang tidak punya toilet timbangannya buang air besar sembarangan di kali dan sebagainya, kan kita harus punya kebijakan untuk membantu mereka. Misalkan di backup adik-adik kan bisa itu. Jadi kita harapkan adik-adik ya kreatif gitu loh, bukan hanya terus kegiatan sing jenengan sendiri, tapi lihat kegiatan desaku kira-kira aku terlibat iso noko kene iso apa ora itu. Boleh. Jadi bukan hanya sekedar anu Pak aku njaluk iki ya ndak. Itu loh. Kita harapkan seperti itu. Itu ya tim ya. Wujud dari Karang Taruna itu ya. Ya kita cuma mengingatkan kembali ya. Cuma begini ya, memang keterbatasan dari adik-adik juga banyak sih ya.
banyak yang sudah bekerja, banyak yang sudah punya kegiatan, itu yang memang agak repot ya. Seperti Mas Mualim itu misalkan mau kegiatan pagi hari sore hari kan tidak bisa, kok soalnya no pabrik kan ini sih ya, misalnya sibuk, bisanya jam 8 ke atas kan sih, akhirnya dong podo nasibnya seperti Joko kan itu sih. Nah, iki aku kadang-kadang ndung mesake juga, iku ndung kepiye, iku nek ojo-ojo ora nikah-nikah aku sing disalahke aku kan ngene. Kan bedino nang bali desa apa? Tapi ono sing dua blok bedino nang bali desa padahal dia anak putu, dia anak bojo nang omah. Iku sing ketunan iku. Iku senenge nang nang bali ora iso, ora awan, ora sore, ora bengi. Aku kadang-kadang ya bosen wong iku lho ora dia anak bojo. Saking sregepe ya ngono iku. Oke, Pak. Ini next question, Pak. Resolusi atau harapan Pak Didi di tahun 2024 di Sama Yang Lor ini apa? Ya, harapan kami yang pertama itu kan kita ya berdoa sih supaya masyarakat kita tuh masyarakat yang aman, damai, sejahtera, kemudian tidak terlalu banyak kemaksiatan yang ada di kita. Kita kan memang sudah berusaha untuk mengurangi ya. Namanya juga kemaksiatan itu kan masyarakat kita itu sangat heterogen ya. Jadi orang iso harus dipaksa A, B, C, D tidak, tapi kita harus menyelesaikan, tapi juga harus bisa membatasinya. Misalkan miras itu aja kan ya kita hanya bisa membatasi sih. Jadi untuk memberantas miras itu juga luar biasa sulit ya. Apalagi itu sudah menjadi kebiasaan. Kayak wong rokok ngono kan seperti Mas Akib niku nek dikai rokok sedina itu sudah kelimpungan. Sama seperti masyarakat itu orang minum itu ya rasanya ya ora iso begai kalau tidak minum. Cuma harapan kami ya jangan sampai minum-minuman itu mengganggu. Seperti kasus kemarin di Gleget itu kan tukaran itu kemarin malam itu. Sekarang malah masuk ke polsek urusannya dengan itu mana-mana petinggi nanti yang terlibat itu. Jadi kita harapkan nanti masyarakat juga tali silaturahimnya juga terjalin dengan baik ya. Jadi dengan tetangga, dengan warga ya memang apa ya, saling iri saling dengki itu wajar sih ya. Jadi misalkan perkara bansos ora adil yo sore karo tanggane, kadang-kadang yo kebalikannya sing to bantuan kadang-kadang manasi sing ora antuk ya ada, karena apa sering kan itu lah ya, itu juga ada. Kita harapkan nanti masyarakat seperti itu. Jadi yo apa ya, harapan itu kan selalu kita punya masyarakat yang baik sih, jadi yang baik saja. Jadi tidak perlu mulu-mulu lah, yang penting baik ini harapan kami. Kesan Bapak sebagai petinggi ya suka dukanya lah, suka dukanya selama jabat itu ya apa ya suka dukanya ya memang luar biasa banyak ya. Jadi suka itu yang membuat kita itu menjadi sebuah tantangan ya. Jadi tantangan kalau saya digasai dengan teman-teman petinggi yang lain saya kan kadang-kadang kan memang kegiatan itu saya buat status sih. Jadi saya buat status kenapa, supaya masyarakat tahu bahwa petinggi itu punya banyak kegiatan. Cuma kadang-kadang diloroi oleh petinggi yang lain, lu kebuangan wong rumah saya kok wong ora tahu asono omah rumah saya tengok-tengok kayak aku tak tinggal mancing, tak tinggal apa. Lah memang saya ya ono petinggi sing senengane mancing sedina ngono ku ya ono, entek rong dina ya ono, senengane lunga ndak ada apa ya ada sih semuanya. Tapi kalau kita kan ndak sih, karena memang sudah punya komitmen kewajiban untuk melayani masyarakat ya kita berusaha untuk bisa melayani masyarakat. Jadi kalau ada undangan berapapun ya insya Allah kita laksanakan. Contoh kasus misalkan kemarin itu di hari apa Minggu misalkan itu ada kegiatan 3 misalkan 3 di jam yang sama. Di jam yang sama itu kan saya kan bingung, akhirnya kan saya minta kepada panitia, aku ki toko siji apa toko kabeh, mintanya toko kabeh kan itu. Akhirnya piye caranya wong teluku bisa mengakomodir waktu saya kan ini sih. Misalkan sama-sama jam 9, nah berarti Pak jam 9 persis jenengan di sini. Nanti jam 10 nanti acaranya di sana. Nanti jenengan yang terakhir nanti jenengan sambutan yang terakhir kan itu. Yo kayak kitiran ya berarti.
Jalan-jalan Pak. Iya. Capek tapi senang. Iya, tapi senang. Tapi kalau orang melihat tidak capek, tidak, karena memang senang. Senang ketemu masyarakat, senang ngomong, bisa curhat. Nah, itu senang. Jadi bukan capek saja. Itu kan sudah suatu kewajiban kita sih. Seperti tadi musibahnya. Padahal kan ada acara saya RAT di KUD Tugurejo, tapi karena musibah bencana yang harus kita dahulukan itu karena menyangkut nyawa juga kelancaran dari lalu lintas, itu kan akhirnya kan kita harus ke sana karena kita harus mengkoordinasi dengan BPBD, dengan PLN, dengan aparat polisi supaya jalan bisa lancar, kemudian PLN diputus, kemudian termasuk pemotongan kayu yang luar biasa besar itu. Gak kerasa nih udah di akhir sesi aja. Sudah sampai nih. Semoga pembahasan dari Pak Indi tentang anggaran desa dapat menambah wawasan bagi penonton setia KT Production. Iya. Terima kasih, selamat malam. Sebelum itu saya ada pantun nih Pak. Iya, monggo. Pak, Mas Toktil ngitung padi.